فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang rihlah perjalanannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk mencari ilmu dan kebenaran. Kita masuk ke muka surat 91 itu kah? Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Dan Rasulullah SAW berpindah ke Madinah. Semula beliau sempat bermalam di Kuba, di perkampungan dari pakcik beliau, yaitu siapa? Perkampungan kalau tak salah adalah Bani Amr bin Auf di Kuba. Kemudian beliau masuk ke kota Madinah itu. Summa ji'tu bih, lalu ji'tuhu bih, saya mendatangi beliau dengan membawa makanan yang saya kumpulkan, makanan dan sebagainya itu. Faqultu inni ra'aituka la ta'kulus shadaqah. Lalu saya mengatakan, sesungguhnya saya melihat Anda tidak memakan sedekah. Wa hadhihi hadiyah akramtuka biha, dan ini adalah hadiah, saya muliakan Anda dengan ini. Baik. Karena kalau sedekah memang ada nilai kerendahan sedikit. Apalagi ahli bait memang tidak berhak untuk mendapatkan itu. Tapi ini hadiah sebagai pemuliaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ketika di dalam kitab beliau Al-Mughni membedakan antara sedekah dan hadiah. Kalau sedekah itu tujuannya adalah untuk menyucikan harta. Kalau hadiah itu pemberian yang tujuannya adalah untuk tahabbub, yaitu mencari kecintaan orang yang diberi hadiah. Makanya dalam hadis yang hasan li ghairi, Rasulullah mengatakan tahadau tahabbu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Di sini Salman mengatakan ini hadiah, saya memuliakan Anda dengan ini. Ini bukan sedekah. Qala fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan sebagian dari hadiah tadi. Wa amara ashabahu fa'akalu ma'ah. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk memakannya, kemudian mereka pun makan bersama beliau. Ini min babil muwasah wal karam. Padahal apa? Tadi Salman mengatakan saya muliakan Anda, bukan Anda dan teman-teman Anda. Tapi tetap Rasulullah SAW beliau bersikap dermawan. Para sahabat juga diajak makan sama-sama. Ini dalam pembahasan balaghah dikatakan ikhtisar. Wa amara ashabahu ayyakulu, kemudian baru apa? Fa'akalu. Nah, ini diringkas karena ma'ruf yang dihapus ditafsirkan dengan yang setelahnya. Qal faqultu fi nafsi hatanisnatan. Lalu saya berkata di dalam diri saya ini sudah ada dua sifat yang disebutkan itu. Qal summa ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi'il gharqad. Lalu saya mendatangi Rasulullah SAW mungkin setelah sekian hari dalam keadaan beliau ada di Baqi'ul Gharqad, yaitu tanah lapang yang banyak ditumbuhi tanaman gharqad itu. Dikatakan Baqi'ul Gharqad dinisbatkan kepada tanaman yang ada di situ. Yang di situ ada tempat untuk menguburkan orang-orang yang meninggal, kebiasaan orang-orang Yasrib, dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Kalau waqat tabi'a janazatan min ashabih, beliau mengikuti jenazah dari sebagian sahabat beliau. Ada yang meninggal dunia. Ini menunjukkan kematian memang datang setiap saat, walaupun tidak dalam perang. Kalau waktunya mati saja. Baik. Maka kita wajib untuk selalu bersiap. Alaihi syamlatanilah, beliau memakai dua lembar pakaian, mungkin pakaian atas dan bawah. Wa huwa jalisun fi ashabi, dalam keadaan beliau sedang duduk di tengah-tengah sahabat beliau. Dohirnya jenazah sudah diletakkan di dalam liang lahat. Adapun kalau belum, maka
sunnahnya adalah tetap berdiri. Nah ini dohirnya sudah, maka beliau pun duduk-duduk. Fasalamtu alaih, lalu saya mengucapkan salam kepada beliau. Dan ini sunnah, dalilnya lebih dari 40 tentang disyariatkannya dan ditekankannya sunnah. Sunnah untuk apa? Salam. Datang, salam. Summastadartu anzuru ila dhahrih. Lalu saya berpusing ke belakang untuk saya ingin melihat tentang bagian belakang beliau. Hal aral khatamal ladzi wasafa li sahibi, apakah saya akan melihat cincin atau semacam cap yang disebutkan oleh guru saya itu, guru yang di mana? Yang di Amuriyah. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadartu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saya berpusing ke belakang beliau, ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai hal. Arafa anni istazbattu fi syai'in wusifali. Tahulah beliau bahwasanya saya ingin mencari kepastian. Ini menunjukkan al-amal bil qara'in. Rasulullah belum tanya untuk apa dia pusing-pusing ke belakang, mungkin nak buang air kot atau apa. Tapi Rasulullah paham apa yang diinginkan. Nah, beramal dengan qarinah, tanda-tanda. Sepertinya dia ingin mencari kepastian. Istasbatu, wazan istaf'ala untuk mencari subut, mencari kepastian. Kalau sabat, kekukuhan. Fi syai'in wusifali, tentang sesuatu yang diceritakan atau digambarkan kepada saya. Qal fa'al qarida'ahu an dhahrih. Lalu Rasulullah SAW melepaskan selendang beliau dari belakangnya itu. Nah, ini menguatkan bahwasanya pakaian beliau tadi adalah hullah, pasangan pakaian atas dan bawah, selendang dan kain sarung. Fanadhartu ilal khatam, lalu saya melihat kepada cop tersebut yang bentuknya sebagian mengatakan seperti cincin, yang lain mengatakan seperti telur burung merpati, tapi ada bulunya. Fa'araftuh, lalu saya kenali itu, betul-betul inilah tanda alamat Nabi terakhir memang sudah tiba. Fangkabatu alaih, lalu saya peluk beliau. Uqabbilu, saya cium beliau, wa abki, dan saya menangis. Iya, pencarian berapa belas tahun itu dengan segala suka dan duka, wallahul musta'an. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahawwal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, pindahlah engkau. Fatahawwatu, lalu saya pun berpindah. Baik. Faqasastu alaihi hadisi. Lalu saya ceritakan kepada beliau hadis saya, yaitu cerita saya, kama haddastuka ya Ibnu Abbas, sebagaimana saya ceritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Bayangkan kita pergi jauh untuk mencari seorang ulama, kalau jumpa, oh gembira sekali. Ini jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang rela mengorbankan segalanya, orang yang beriman. Sebagaimana dalam Sahih Muslim itu, rela keluarga, kehilangan keluarga dan harta, yang penting boleh melihat Nabi. Kalau di Indonesia zaman sekarang banyak yang berjalan kaki dari Jawa Timur ke Jawa Barat untuk jumpa presiden. Tertulis di sepanjang perjalanan ini adalah perjalanan untuk jumpa presiden. Lalu masuk surat kabar, wah dimuliakan, orang ini hebat, pergi jauh-jauh untuk itu. Itu aja orang dunia bangga. Bagaimana pencari akhirat tidak gembira kalau jumpa Nabi, jumpa ulama dan sebagainya. Kalau tak jumpa menangis. Seperti Ali bin Asim yang sudah pergi jauh, keluar duit banyak, tahu-tahu guru yang dicari meninggal dunia beberapa jam yang lalu, terlambat sedikit aja, kasihan. Kalau nggak salah yang meninggal waktu itu siapa? Mansur. Tapi apa? Tapi karena memang kesungguhan dia dan keikhlasan dia dalam mencari, dibiayai orang tuanya untuk jumpa siapa tadi namanya, yaitu Mansur. Ketika dia sedang sedih menangis, maka tahu didatangi oleh seorang bapak tua. Tanya, kenapa engkau menangis? Nah, dia bilang, saya dibiayai orang tua saya untuk mencari ilmu hadis dan dilarang pulang sampai saya menghafal sekian ribu hadis. Tahu-tahu ulama yang terbaik yang mampu menyaingi Sufyan Ats-Tsauri, yaitu Mansur, meninggal dunia duluan beberapa jam yang lalu. Maka orang tua ini mengatakan, maukah engkau untuk aku tunjukkan kepada orang yang bahkan dia itu sudah
tahu ilmu hadis, yaitu bahkan dia yang menghadiri perkawinan orang tua Mansur. Jadi Mansur belum lahir pun orang ini memang sudah tua dan sudah punya ilmu banyak, ilmu hadis. Oh iya, saya mau. Ya sudah, pulang ke rumahku, lalu dikasih hadis banyak sampai 3 hari. Nah, setelah itu dia tanya, siapa Anda? Gurunya bilang, setelah 3 hari baru kau tanya siapa aku. Aku adalah Husain bin Bashir, yang ulama besar itu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Ternyata malah dapat gurunya Mansur. Ini berkah dari Allah Ta'ala. Kita tak mampu untuk jumpa Syekh Mukbil karena kesulitan ini, kesulitan itu, dan seterusnya. Tetapi apa? Masih ada ulama-ulama yang bahkan dia adalah gurunya Syekh Mukbil, umurnya panjang. Kalau mampu kita kejar itu bagus, alhamdulillah. Tapi ya keadaan memang serba terbatasi. Keadaan untuk jalan sana sini. Kemudian disebutkan di sini, qal fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma'a dzalika ashabu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kagum bahwasanya para sahabat beliau mendengar cerita ini, karena ini menguatkan berita tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa disangka-sangka ada berita penguat dari kalangan ahli kitab dengan cerita yang sebanyak itu lagi. Cerita perjalanan Salman. Ini data dari ahli kitab, tanpa ada mumalaah, tanpa ada persekongkolan antara Nabi dengan Salman begini. Tahu-tahu ada dukungan dari ahlu kitab, para sahabat mendengar itu, berarti memang ini kenabian yang tepat tanpa ada keraguan sama sekali. Walaupun orang Syiah Rafidhah ragu, nabinya bukan Muhammad kok, nabinya Ali. Mereka masih ragu. Baik. Padahal data sudah sebanyak ini, dari ahli kitab pun mengakui nabi terakhir namanya adalah Ahmad, atau di dalam perjanjian lama juga disebutkan namanya adalah Muhammad. Baik. Kemudian disebutkan di sini summa syaghala Salman ar-riqu hatta fatahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badr. Kemudian penghambaan, yaitu dia memang masih bekerja sebagai hamba sahaya, dipaksa, menyibukkan Salman sehingga luputlah darinya kebersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar wa Uhud. Padahal sudah sama-sama di Madinah, tapi namanya hamba tak mampu apa-apa. Baik. Qal summa qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katib ya Salman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada saya, belilah dirimu sendiri wahai Salman. Katib yaitu melakukan mukatabah. Engkau membeli dirimu sendiri dengan harga dan kesepakatan yang ditentukan oleh tuanmu itu. Fakatabtu sahibi ala salasi mi'ati nahlah. Maka saya membuat kesepakatan membeli diri sendiri dari tuan saya, yaitu bayarannya adalah 300 batang pokok kurma uhyihalah, yang saya hidupkan, yaitu saya tanam dalam keadaan hidup, itu maksudnya. Bil fatir, yaitu dengan alat bercocok tanam, fatir, yaitu disebutkan dalam syarahnya, mungkin apa ya, kalau sekarang mungkin cangkul, atau mungkin yang apa istilahnya, kuku kambing, atau apa itu, dan seterusnya. Wa bi arba'ina uqiyah, dan 40 uqiyah. Uqiyah biasanya dia adalah mata uang perak dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ainu akhakum. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau, bantulah saudara-saudara kalian itu. Nah, ini sebagai apa namanya, syafaat, mensyafaati. Itu ada saudara kalian perlu bantuan, bantulah dia. Oh iya, 300 pokok kurma, berarti ini perlu tanah luas sekali lah ya. 300 banyak tuh. Mahal sekali, iya. 25 kali. Jarak antar pokok kurma berapa kira-kira? 10 apa? Kaki kan meter? Kaki. Ah, tahu. Iya, ini harganya mahal sekali penghambaan. Fa'anuni bin nakhl. Lalu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu saya dengan mendatangkan pokok-pokok kurma, yaitu
yaitu apa? Benih-benihnya itu. Ar-rajulu bisalasina wadiyah, ada seorang yang mendatangkan 50 wadiyah. Mudah-mudahan nanti disebutkan ya kata-kata sukarnya ini. Wadiyah. Oh alam. Tadi kasih catatan kaki. Biasanya beliau beri kata-kata sukar. Warajulu bi isrin. Kalau tak salah, soalnya anu dalam masih untuk yang baca syarah yang ini. Kalau tak salah, dia adalah sesuatu yang untuk ditanam, yaitu benihnya. Dari apa? Dari wa'ad. Dan warajulu bi khamsa asrah, ada yang membawa 15 benih. Warajulu bi asyar, ada yang membawa 10. Yakni ar-rajulu bi qadri ma indah. Maknanya adalah setiap orang membantu sesuai dengan apa yang dia mampu. Hatta jitama'at li salasumi'ati wadiyah, sehingga terkumpullah untuk saya 300 wadiyah, ya benih yang untuk ditanam itu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab ya Salman fafattir laha. Pergilah wahai Salman, kemudian buatlah lubang-lubang untuk benih ini. Fa idza faraghta fa'tini. Kemudian apabila engkau telah selesai membuat 300 lubang di tanah, maka datanglah kepadaku. Aku ana adauha biyadai. Saya yang akan meletakkan benih-benih tadi dengan tangan saya, tangan yang diberkahi. Baik. Qal fafaqqartu laha. Kemudian saya buat lubang-lubang untuk benih-benih tadi. Wa a'anani ashabi, teman-teman saya membantu saya untuk masalah membuat lubang, boleh semuanya membantu. Adapun untuk menanam benih, Rasulullah ingin beliau yang menanam agar apa? Berkahnya banyak dan cepat. Hatta idza faraghtu min hajituhu fa akhbartu. Sehingga apabila saya sudah selesai dari membuat lubang-lubang tadi 300 lubang, maka kemudian saya datangi beliau, lalu saya kabarkan itu kepada beliau. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i ilaiha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama saya menuju ke tempat tersebut. Faja'alna nuqarribu lahul wadi. Kemudian mulailah kami mendekatkan kepada beliau benih tersebut. Wa yada'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Lalu Rasulullah SAW meletakkan dengan tangan beliau. Baik. Dan ini menunjukkan ketawaduan beliau, mau menanam tanaman-tanaman dan sebagainya, membantu orang lain. Fawalladzi nafsu Salman biyadihi, maka demi zat yang jiwa Salman ada di tangannya, ma matat minha wadiyatun wahidah, tidak mati dari 300 benih tadi itu satu benih pun. Ini diberkahi. Kita kadang menanam 10 mungkin berjaya 3, 4, manusia biasa. Tapi ini semuanya berjaya. Fa'adaitun nakhl. Kemudian saya tunaikan perjanjian yang pertama ini, yaitu kebun kurma sudah siap, semuanya hidup benihnya itu. Wa baqiya alayyal mal. Dan masih tersisa satu harta, masalah duit itu tanggung jawab saya. Dalam riwayat yang lain, dan itu sahih di dalam Karamatul Aulia punya Syekhuna Abdul Raqib Al-Ibi Syafahullah, disebutkan ini kalau tak salah masuk dalam bagian karomahnya Salman, ana lupa disebutkan di situ, dan ada di Sahih Musnad kalau tidak salah. Sebenarnya ada satu benih yang terlambat hidup. Rasulullah tanya, ini kenapa lain? Ini dulu yang ikut nanam siapa? Umar mengatakan, saya ikut menanam. Niatnya baik, tapi ternyata apa? Terkadang niat baik memang tidak cukup untuk mencapai kebaikan. Rasulullah sudah dapat wahyu dari Allah untuk beliau yang menanam agar segera tumbuh. Maka kemudian benihnya dicabut lagi lalu ditanam oleh Rasulullah, langsung tumbuh. Baik, itu dalam Sahih Musnad. Baik. Tapi Rasulullah tidak marah karena tahu waktu itu niatnya baik, membantu Salman dan sebagainya. Kemudian disebutkan di sini, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydati dajajati min dzahab. Lalu Rasulullah SAW didatangi dengan emas seperti telur ayam. Masya Allah,
emas sebesar telur ayam. Min ba'dil maghazi, dari sebagian peperangan. Dohirnya ini adalah sebagai khumusnya untuk Nabi. Yang 4/5 dibagikan kepada para mujahidin. Yang 1/5 itu adalah untuk Nabi, untuk fuqara, demikian pula untuk yatim dan seterusnya. Nah, diberikan kepada Nabi. Faqal ma fa'alal farisiyul mukatab. Apa yang dilakukan oleh orang Persia itu yang mukatab, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah, boleh kalau nggak salah Anda dapatkan Ahkam Ahli Zimmah atau dalam Zadul Ma'ad, boleh mukatib, boleh mukatab, tergantung sudut pandangnya. Qal fadu itulah, kemudian saya dipanggil untuk mendatangi beliau. Faqal khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alaika ya Salman. Ambillah emas ini, kemudian tunaikan dengan emas ini apa yang menjadi kewajibanmu wahai Salman. Faqultu min aina taqau hadhihi ya Rasulullah mimma alai. Seberapa harga dari emas ini wahai Rasulullah dibandingkan dengan kewajiban saya? Jadi kewajibannya berapa uqiyah? 40 uqiyah. Mungkin masih kurang kalau dilihat dari dohirnya. Harga yang sangat mahal. Qala khudha fa innallaha sayu'addi biha an. Ambil ini karena sesungguhnya Allah akan membayarkan dengan itu atas namamu. Allah yang memberkahi. Baik, qala fa akhadtuha, lalu saya mengambilnya, fa wazantu lahum minha, lalu saya timbang untuk mereka dari emas itu, fa walladzi nafsu Salman biyadihi, maka demi zat yang jiwa Salman ada di tangannya. Arba'ina uqiyah, ternyata tepat 40 uqiyah ketika dinilai. Ini berkah. Baik. Al-faraj ba'da syiddah, istilah kata para ulama, yaitu kelonggaran setelah kesulitan. Ada usaha pasti akan datang kemudahan. Ingin membebaskan diri, tahu-tahu datang bantuan dari berbagai arah, bahkan datang bantuan dari langit. Semuanya dari Allah. Fa'aufaituhum haqqahum, lalu saya tunaikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Fa'ataktu, lalu saya pun bebas, saya merdeka. Fasyahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq, saya hadir dalam perang Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Khandaq tahun berapa? Akhir tahun 4, awal tahun 5 menurut yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari. Summa lam yafudni ma'ahu mashhad, lalu tidak luput dari saya peristiwa apapun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menyertai Nabi dalam peristiwa-peristiwa yang ada. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ada dalam Sahihul Musnad punya Syekh Mukbil. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Inti dari cerita ini yang diinginkan oleh penulisnya adalah kesabaran dalam memikul berbagai musibah di jalan Allah Ta'ala. Disebutkan di sini kesabaran memikul kesulitan dalam mencari kebenaran. Baik, wallahu a'lam.